Iran secara resmi meluncurkan rudal berat Khorramshahr 4 dan menghantam Ramat David Air Base dalam satu gelombang serangan yang terjadi dini hari waktu setempat. Serangan tersebut menghancurkan seluruh landasan pacu utama, merusak total bunker penyimpanan pesawat tempur, dan menewaskan sedikitnya 350 tentara serta pilot Israel berdasarkan laporan awal dari sumber militer dan medis di lapangan. Pangkalan Udara Ramat David merupakan salah satu instalasi militer strategis Israel di wilayah utara, berfungsi sebagai pusat operasional skuadron tempur dan titik kesiapsiagaan udara untuk kawasan Galilea dan perbatasan utara. Dalam hitungan menit setelah rudal pertama terdeteksi, sistem peringatan dini aktif. Namun intensitas dan daya hancur rudal yang digunakan membuat dampaknya jauh melampaui standar serangan konvensional yang pernah terjadi sebelumnya di kawasan tersebut. Menurut analisis awal pengamat militer regional, rudal Khorramshahr 4 termasuk kategori rudal balistik berat jarak menengah dengan hulu ledak besar dan daya rusak signifikan terhadap target infrastruktur tetap seperti landasan pacu beton bertulang dan bunker bawah tanah. Dalam serangan ini, laporan menyebutkan lebih dari satu unit rudal ditembakkan hampir bersamaan, menciptakan efek gelombang kejut beruntun yang melumpuhkan operasional pangkalan dalam waktu sangat singkat. Citra satelit awal yang beredar menunjukkan kawah besar di beberapa titik landasan, struktur hanggar yang runtuh, serta kebakaran sekunder akibat ledakan bahan bakar dan amunisi. Otoritas Israel belum merilis rincian lengkap mengenai jenis pesawat yang terdampak, namun sumber keamanan menyebutkan sejumlah jet tempur yang sedang dalam fase siaga atau perawatan ikut hancur di dalam bunker. Korban tewas yang mencapai 350 personel terdiri dari tentara aktif, teknisi penerbangan, dan pilot yang sedang berada di dalam kompleks pangkalan saat serangan berlangsung. Tim medis militer dan layanan darurat langsung dikerahkan, sementara rumah sakit di wilayah utara dilaporkan dalam status siaga penuh. Jumlah korban masih berpotensi bertambah seiring proses evakuasi dan pencarian di reruntuhan struktur beton yang runtuh. Serangan ini secara langsung mengubah situasi keamanan kawasan. Ramat David bukan sekadar pangkalan operasional biasa, ia merupakan bagian dari tulang punggung pertahanan udara Israel di utara. Kerusakan total pada landasan pacu berarti tidak ada aktivitas lepas tandas maupun pendaratan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat tanpa rekonstruksi besar-besaran. Dengan hancurnya bunker pesawat, kemampuan perlindungan aset udara dari serangan lanjutan juga melemah drastis. Serangan terhadap Ramat David Air Base tidak dilakukan secara acak. Analisis militer menunjukkan bahwa peluncuran Khorramshahr 4 dilakukan dengan perhitungan lintasan balistik yang diarahkan untuk memaksimalkan kerusakan pada titik vital pangkalan. Sasaran utama bukan hanya bangunan administratif, melainkan struktur yang menopang kemampuan operasional udara, landasan pacu utama, taxiway, bunker pesawat, serta depot bahan bakar dan amunisi. Data awal dari pemantauan radar regional menunjukkan rudal memasuki fase terminal dengan kecepatan tinggi dan sudut jatuh yang curam. Karakteristik ini dirancang untuk meningkatkan penetrasi terhadap struktur beton bertulang. Ledakan pertama tercatat menghantam bagian tengah landasan utama, menciptakan kawah besar yang langsung memutus fungsi operasionalnya. Ledakan berikutnya menyasar sisi timur pangkalan, tempat beberapa bunker pesawat berada. Dampaknya bukan sekedar kerusakan permukaan, melainkan runtuhnya struktur pelindung bawah tanah. Beberapa analis pertahanan menyebut bahwa pola serangan memperlihatkan pendekatan disabling strike, yakni serangan yang bertujuan melumpuhkan fungsi utama tanpa perlu menghancurkan seluruh kompleks. Namun dalam prakteknya, daya hancur rudal berat tersebut menghasilkan kerusakan yang jauh melampaui pelumpuhan sementara. Landasan pacu retak parah di beberapa titik, sistem pencahayaan dan navigasi rusak total, serta jaringan distribusi bahan bakar mengalami kebakaran berantai. Bunker pesawat yang dirancang untuk menahan serangan udara konvensional ternyata tidak mampu sepenuhnya menahan daya ledak hulu ledak besar. Beberapa hanggar runtuh akibat gelombang kejut internal. Pesawat yang sedang berada di dalamnya mengalami kerusakan berat atau hancur total akibat tekanan ledakan dan kebakaran lanjutan. Selain itu, sejumlah teknisi dan pilot yang sedang bersiap menjalankan tugas dilaporkan berada di dalam zona terdampak langsung.
Sistem pertahanan udara yang melindungi wilayah utara disebut telah mendeteksi ancaman, tetapi waktu reaksi menjadi faktor krusial. Kecepatan tinggi rudal balistik dalam fase akhir menyisakan jendela intersepsi yang sangat sempit. Sumber keamanan menyebut beberapa upaya pencegatan dilakukan, namun tidak berhasil menghentikan seluruh rudal sebelum mencapai target. Dalam konteks serangan balistik berat, satu rudal yang lolos saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan signifikan. Dalam insiden ini, lebih dari satu proyektil mencapai sasaran. Dari sisi logistik militer, dampaknya sangat besar. Ramat David berperan sebagai titik distribusi operasional bagi skuadron tempur di kawasan utara. Ketika landasan utama tidak dapat digunakan, maka kemampuan respons udara cepat otomatis terganggu. Pesawat yang selamat harus dipindahkan ke pangkalan lain, sementara operasi patroli dan kesiapan tempur mengalami penundaan. Setelah konfirmasi kerusakan besar di Ramat David Air Base, otoritas Israel langsung menaikkan status siaga nasional. Dewan Keamanan menggelar rapat darurat beberapa jam setelah dampak pertama terverifikasi, dengan fokus pada dua hal utama: menjaga stabilitas pertahanan udara jangka pendek dan merumuskan langkah respons strategis terhadap Iran. Prioritas awal militer adalah memastikan tidak ada gelombang serangan lanjutan yang memanfaatkan kelumpuhan sementara pangkalan. Sistem pertahanan udara tambahan dipindahkan ke wilayah utara dan tengah untuk memperkuat lapisan intersepsi. Unit radar bergerak serta baterai pencegat diposisikan ulang guna memperluas jangkauan deteksi dan memperkecil celah respons. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan skenario serangan susulan menggunakan rudal balistik atau drone jarak jauh. Di sisi operasional, Komando Angkatan Udara melakukan redistribusi aset yang tersisa. Pesawat yang selamat dari dampak langsung dipindahkan ke pangkalan alternatif. Aktivitas patroli udara yang biasanya dijalankan dari Ramat David dialihkan ke instalasi lain. Proses ini tidak sederhana karena memerlukan koordinasi logistik, penyesuaian jadwal operasional, serta penempatan ulang personel teknis dan keamanan. Evaluasi internal juga segera dimulai untuk menelusuri bagaimana rudal berat seperti Horam Shahar 4 mampu menembus lapisan pertahanan dan mencapai target dengan dampak maksimal. Peninjauan mencakup sistem peringatan dini, kecepatan respons intersepsi, serta prosedur perlindungan infrastruktur vital. Fokusnya bukan hanya pada kegagalan teknis, tetapi juga pada kemungkinan celah koordinasi atau kesalahan estimasi ancaman. Di ranah politik, tekanan meningkat tajam. Jumlah korban yang mencapai 350 personel militer dalam satu gelombang serangan menjadi sorotan utama publik dan parlemen. Kritik terhadap kesiapan pertahanan muncul dari berbagai spektrum politik. Pemerintah didesak memberikan penjelasan rinci mengenai tingkat kesiapan sistem pertahanan sebelum serangan terjadi dan langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah insiden serupa. Selain tekanan domestik, reaksi internasional juga berkembang cepat. Sejumlah negara sekutu menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi yang terjadi dan menyerukan penahanan diri. Forum-forum diplomatik regional mulai membahas potensi perluasan konflik jika respons balasan dilakukan dalam skala besar. Situasi ini menempatkan Israel pada dilema strategis, merespons secara keras untuk menunjukkan deterrence atau menahan diri demi mencegah spiral konflik lebih luas. Dari sudut pandang militer, kerusakan pada landasan pacu dan bunker di Ramat David memiliki konsekuensi jangka menengah. Rekonstruksi fasilitas strategis membutuhkan waktu dan sumber daya besar. Selama periode pemulihan, kemampuan operasional di wilayah utara tidak akan sepenuhnya kembali ke kondisi semula. Hal ini berpotensi mempengaruhi pola patroli udara, kesiapan tempur, dan fleksibilitas respons terhadap ancaman lintas perbatasan. Serangan rudal berat Horam Shahar 4 terhadap Ramat David Air Base tidak hanya berdampak pada kemampuan militer Israel, tetapi juga menciptakan gelombang efek strategis di kawasan Timur Tengah. Dengan landasan pacu utama dan bunker pesawat lumpuh, serta 350 personel tewas, situasi di utara Israel memasuki fase kritis yang memicu evaluasi skala besar terhadap kesiapsiagaan pertahanan regional. Dari sisi militer, efek langsung serangan ini memaksa Israel melakukan redistribusi aset udara ke pangkalan alternatif. Seluruh operasi patroli udara dan kesiapsiagaan darurat harus diatur ulang,
mengingat Ramat David selama ini menjadi titik penting untuk respons cepat terhadap potensi serangan lintas perbatasan dari Lebanon dan Suriah. Dengan kemampuan operasional terbatas, ada celah strategis yang bisa dimanfaatkan oleh aktor regional lain. Para analis memperingatkan bahwa periode pemulihan pangkalan dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga bulan, tergantung kecepatan rekonstruksi landasan pacu dan bunker pesawat yang hancur. Secara politik, serangan ini menambah tekanan internal terhadap pemerintah Israel. Kritik publik meningkat karena korban tewas dalam jumlah besar, terutama pilot dan teknisi militer, memunculkan pertanyaan serius tentang kesiapan dan efektivitas sistem pertahanan udara. Dewan Keamanan Nasional dipaksa mengkaji kembali protokol perlindungan instalasi kritis. Tekanan politik ini kemungkinan akan memengaruhi keputusan strategis mengenai respons balasan, baik dari sisi skala maupun target yang dipilih. Sementara itu, respons diplomatik internasional berkembang cepat. Negara-negara sekutu menyerukan penahanan diri, mengingat risiko eskalasi yang dapat melibatkan lebih banyak negara di Timur Tengah. Forum regional mulai membahas potensi konflik yang lebih luas, termasuk kemungkinan campur tangan pihak ketiga, sementara aktor non-negara yang selama ini memantau dinamika militer Israel dapat memanfaatkan kekosongan operasional di utara. Analisis militer menyebut bahwa serangan ini merupakan demonstrasi kemampuan presisi rudal Iran, menunjukkan kemampuan menargetkan pangkalan udara aktif dengan hulu ledak berat. Hal ini memberi pesan strategis bahwa Iran dapat menimbulkan kerusakan signifikan terhadap infrastruktur militer Israel tanpa perlu konflik darat langsung. Dampak psikologis terhadap personel militer dan komando strategis Israel sangat besar karena pangkalan yang selama ini dianggap aman ternyata mampu ditembus. Dari sisi regional, dampak serangan ini mulai memunculkan kekhawatiran terhadap potensi eskalasi berantai. Negara-negara tetangga akan menilai ulang langkah diplomatik dan militernya, sementara Israel mungkin mempertimbangkan operasi balasan yang berskala lebih besar untuk menunjukkan deterrence. Namun setiap respons balasan berisiko menimbulkan serangan balik yang dapat mengubah dinamika keamanan regional secara drastis. Kerugian material dan korban tewas juga memengaruhi kesiapsiagaan jangka menengah. Rekonstruksi landasan pacu, bunker, dan fasilitas pendukung memerlukan sumber daya besar. Selama proses ini, wilayah utara Israel tetap rentan terhadap serangan tambahan atau infiltrasi dari aktor regional. Perhitungan risiko harus mempertimbangkan faktor waktu pemulihan dan ketahanan moral personel militer.